Prahara Ibu Kota Negara adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Malam, Mas Agus. Kemudian ada Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Malam, dan Mardhani. Malam, Mas Budi. Di sebelah kiri saya ada Herman Khairon, Ketua DPP Partai Demokrat. Malam, Mas Herman. Dan ada pengamat ekonom Faisal Basri. Malam, Bang Faisal. Dan di sambungan Zoom ada Deputi 4 Kantor Staf Presiden Wandi Nikodemus Tuturong. Malam, Wandi. Selamat malam Mas Budiman. Oke, saya mulai dari Wandi terlebih dahulu. Wandi, saya ingin tanya, pengunduran Bambang dan Doni itu sebetulnya mundur atau kemudian diminta mundur karena ada target yang tidak tercapai sebetulnya? Ya, saya kira udah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek ya, pengunduran diri beliau memang tidak disampaikan langsung alasannya, bahkan dalam surat yang saya baca pun tidak ada alasan tersebut ya, yang surat dari Pak Bambangnya sendiri. Tetapi kita tentu saja menghormati ya, apapun alasan di baliknya, dan itu saya kira kita kemudian memang orang bisa berspekulasi, tetapi saya kira dengan apa yang sudah disampaikan ya kita kemudian menindaklanjuti, maksudnya Presiden menindaklanjuti dengan memilih Pak Basuki dan Pak Raja Juli Antoni sebagai PLT, Kepala dan Wakil Kepala. Saya kira kalau dari sisi kami kan, dari sisi Kantor Staf Presiden, itu bagaimana memastikan keberlanjutan itunya, pembangunan yang IKN yang sudah dimulai sejak adanya otorita IKN. Soal alasan ya kita lagi-lagi saya kira seperti halnya kita menghormati privasi orang lain, itu saya kira kita juga menghormati apa yang menjadi alasan dibalik itu. Dan Pak Bambang maupun Pak Doni saya kira tidak mau menyatakan kepada secara terbuka alasan dibaliknya, dan itu sekali lagi kita hormati. Tapi kalau pendengar perkembangan terakhir, Mas Doni mengajukan pengundurnya pada Mei 2023 ya, Wandi ya? Ya memang sudah sebelumnya, oleh karena itulah kita pihak pemerintah istana juga harus memikirkan bagaimana pengganti yang tepat. Supaya kan lagi-lagi outcome yang bagi kami adalah mengawal, kalau kami kan mengawal program prioritas Presiden. Oleh karena itu dipikirkan betul oleh Presiden, sehingga yang muncul adalah nama Pak Basuki, Menteri PUPR, dan Pak Raja Juli Antoni. Memang kemudian karena penjelasnya tidak terlalu clear, kemudian dikait-kaitan juga dengan soal tunjangan dan gaji yang tidak lancar menjadi salah satu penyebab. Apa memang demikian? Iya, memang kalau saya pengalaman juga ya kan di Kantor Staf Presiden, yang namanya lembaga baru itu kan butuh duduk semua tata kelolanya, struktur organisasinya, ada namanya struktur organisasi dan tata kelola. Itu memang butuh waktu ya. Jadi karena bergeraknya termasuk turunnya anggaran itu kalau itu semua sudah duduk semuanya. Nah kalau sudah itu ada, baru kemudian anggaran bisa turun. Sebab kalau itu belum ada, setelah itu baru kemudian dilakukan lelang jabatan dan sebagainya. Nah ini memang ada proses-proses yang birokrasi yang saya kira tentu bisa akan lebih baik lagi tentu ke depannya. Tetapi saya kira memang itu juga dihadapi oleh beberapa lembaga-lembaga yang baru berdiri. Oke, baik Wandi. Oke, Bang Mardhani, Anda kan ikut dalam penggodokan Undang-Undang IKN. Anda cukup terkejut dengan kemunduran Mas Bambang dan Mas Doni? Terkejut karena 2 kali RDP dan sekali jalan bareng, sama sekali saya dan tim ke IKN, keduanya sangat bersemangat. Sangat bersemangat untuk menjelaskan perkembangan di IKN. Terakhir kami ke sana tuh 13.000 pekerja, 24 jam sehari, 3 kali shift ya. Mungkin 4.000 jam 8 sampai jam 4 terus sampai 24 jam, dan mereka, saya datang ke mes mereka rapi, bagus, dan digambarkan bagaimana terakhir bahkan agak intens ketika kita bahas revisi Undang-Undang IKN. Undang-undangnya agak aneh. 2022 disahkan, 2023 kita revisi karena memberikan kewenangan khusus. Walaupun PKS menolak, tapi karena kita terlibat, kita melihat perkembangan. Bahkan yang muncul itu adalah mereka agak khawatir di blueprint, mereka selalu
friendly environment. Friendly environment. Jadi benar-benar jaga karena konturnya ingin dijaga. Salah satu yang masuk dalam item revisi itu mengintroduksi, nanti Mas Agus kali lebih detail, sponsity ya, kayak busa gitu. Karena memang daerah di sana tuh resapan airnya problem, jumlah airnya terbatas, bahkan air pun disuplai dari waduk yang hampir 30 km dari lokasi. Nah, mereka ingin benar-benar environment friendly. Tetapi dalam kenyataan teman-teman PUPR atau yang bekerja itu lebih tentu aspek biaya ya. Contoh ketika jalan melingkar dengan jalan lurus bisa 3 kali lipat tuh. Padahal kalau mau jaga environment ya harus melingkar, harus betul-betul jaga. Sempat terungkap hal seperti itu bahwa di lapangan yang berkuasa bukannya blueprint yang disepakati, tetapi apa yang bisa dikerjakan. Kalau Bang Mardhani mengatakan terkejut, berarti ada sesuatu yang masih menjadi misteri di balik pengunduran Mas Bambang dan Mas Doni? Mestinya demikian, karena kalau tadi Mas Budiman bilang gaji, di RDP pertama ketika kami tanya baru terbuka 8 bulan mereka belum gajian. Karena benar tadi Mas Wandi, lembaga baru butuh waktu. Prosesnya itu panjang, BPK-nya juga, Kemenkeu-nya juga, Bappenas-nya juga, Pan RB-nya juga, panjang kali lebar. Tapi itu tidak mengurangi semangat mereka, antusias mereka. Doni agak dekat karena BSD-nya bagus segala macam, Mas Bambang sangat profesional dan kami terkejut. Terkejut dan tentu tetap menyerahkan kepada kedua belah pihak ini karena tentu Pak Jokowi punya target. Kalau ini rasani saya gitu loh. Kalau PUPR berarti pekerjaan harus dipercepat. Harus dipercepat. Iya, karena itu Pak Basuki ya. Kalau Raja Juli pertanahan, Pak Luhut sempat komen nih bab tanah gitu. Mungkin 2 bab ini yang bikin Mas Bambang sama Mas Bambang dan Doni itu profesional. Kalau profesional mereka selalu follow the procedure. Mereka due diligence. Mereka nggak mau asal tabrak. Mereka nggak mau main. Karena di akhirnya nanti akan mereka bertanggungjawabkan. Nah buat saya pengunduran ini mengejutkan karena scratch from zero mereka. Mestinya mereka yang jagain sampai akhir. Sampai barang ini jadi. Gitu. Baik. Mas Herman ikut juga menggodok undang-undang IKN. Sama. Ada perasaan terkejut juga dengan mundurnya Mas Bambang dan Mas Doni menjelang 17 Agustus? Ya, kalau melihat dari perkembangannya kan on the track sebetulnya. On the track? On the track. Bahkan untuk tahap pertama dengan capaian 80% lebih ini kan sesuatu yang baik. Persiapan menuju kepada upacara 17 Agustus pun saya kira dirancang supaya memang sesuai dengan perencanaan. Artinya bahwa kalau melihat dari situasi lingkungan kerja, sebetulnya tidak ada hal yang menurut saya ini mengakibatkan Mas Bambang maupun Doni mundur gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi kan tidak ada penjelasan, sehingga pasti spekulasi itu terjadi di lapangan gitu. Oleh karena itu saya kira semestinya pengunduran diri dan pergantian ini ya stop saja. Kita lebih fokus bagaimana menyelesaikan terhadap pekerjaan yang tersisa. Karena apa? Stop saja itu artinya gimana? Pembicaraan persoalan Mas Bambang dan Mas Doni mundur ini. Lebih baik kita fokus lagi kepada penyelesaian persoalan IKN. Pertama karena kita kan sudah tahu bahwa undang-undang sudah mengamanatkan pemindahan undang-undang IKN sudah ditetapkan bersama di DPR. Meskipun betul PKS saya kira menolak. Tidak menyetujui. Tidak menyetujui gitu ya. Namun juga kita juga sudah menetapkan pilihan bahwa Jakarta sudah menjadi daerah khusus Jakarta, DKJ. Saya juga membahas undang-undang DKJ. Artinya konsekuensi yang harus kita lakukan hari ini adalah memang bagaimana fokus menyelesaikan progres ataupun tahapan-tahapan di IKN dan tentu bagaimana masa transisi juga ada yang di DKJ. Oleh karenanya saya juga meyakini bahwa kalau lihat konteksnya sekarang diamanatkan kepada Pak Basuki dan ke Raja Juli, ya memang
dua aspek yang harus percepatan, infrastruktur dan pembebasan lahan saya kira. Oke, baik, saya ingin tanya pada Bang Faisal ya. Bang Faisal kan kalau Pak Luhut kan berbicara bahwa ada problem leadership, ya ada problem tanah. Tapi kalau Bang Faisal melihat sebagai ekonom mundurnya Mas Bambang dan Doni seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikutnya aja. Bambang Susantono dan Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pengunduran diri keduanya